awal mula ibadah kurban pada Ibu. Ya, di pembahasan dari surat Al-Fatihah sudah selesai. Kita masuk pada satu pembahasan sebagaimana yang diminta oleh pengurus dalam sisi pembelajaran tentang kurban pada Ibu sekalian. Kita lihat di sini bukan dari sisi fikih Bapak dan Ibu, tapi kita lihat, kita pelajari dari sisi tafsir ataupun ada tauhid di situ, juga ada berbicara tentang masalah tazkiyah di situ Bapak dan Ibu sekalian. Rujukan dari pembahasan kita ini di surat ke-37, surat As-Saffat, surat setelah surat Yasin, dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-107 Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf ini kalau disibukkan Pak Ibu dengan alat. Maunya saya pakai kitab Bapak dan Ibu, tapi yang tahu hanya saya nanti, yang melihat hanya saya Bapak dan Ibu. Nah, jadi sama-sama kita melihat ini ada dalilnya yang selama ini ada di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak dalami, kita belum pahami Bapak dan Ibu sekalian. Nah, surat ini berbicara tentang 3 keindahan, yaitu keindahan tentang al-iman, yang kedua keindahan tentang at-ta'ah, ketaatan, dan yang ketiga berbicara tentang keindahan at-taslim Bapak dan Ibu, yaitu penyerahan diri, kepasrahan diri Bapak dan Ibu. Tiga hal inilah yang akan dimunculkan kepada kita Bapak dan Ibu ketika kita mempelajari dari ayat ke-100, dari ayat 100 sampai 107 Bapak dan Ibu tentang kurban itu. Jadi berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang masalah ketaatan, dan berbicara tentang at-taslim, kepasrahan kita kepada Allah Bapak dan Ibu. Karena memang Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ini banyak sekali pengorbanannya dalam kehidupannya Bapak dan Ibu ya, sehingga tidak salah kalau Nabi Ibrahim ini dijadikan sebagai bapaknya para nabi dan rasul, karena sangat besarnya ujian yang Allah berikan kepada beliau, termasuk pula kepada Nabi Ismail, dan nanti keturunannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dimulai dari ayat yang ke-100 Bapak dan Ibu, yaitu berbicara tentang Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah anak, maka doa Nabi Ibrahim kepada Allah ketika meminta anak itu adalah Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku berikan kepadaku anak yang saleh. Nah, tentu Bapak dan Ibu, ketika kita meminta pasti ada komitmen. Ketika kita meminta pasti akan ada ujian, dan kita suka ataupun kita tidak suka Bapak dan Ibu, kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi ujian itu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim ini baru memiliki anak Ismail Bapak dan Ibu dari Hajar itu ketika hampir berumur 90 tahun. Beliau pun baru disunat di umur 80 tahun. Bayangkan Pak Ibu, kalau Bapak baru mau disunat sekarang Pak, kira-kira macam mana Pak? Ya, alat yang dipakai itu al-gham, apa? Kapak Pak, karena belum ada alat yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan kalau Ibu tidak lah, Bapak bisa bayangkan umur 80 tahun baru disunat dan alat yang dipakai adalah kapak al-gham ya. Kalau itu terjadi di hari ini Pak, Bapak pasti lari ya Pak. Itu di umur 80 tahun ya. Kita alhamdulillah Bapak dan Ibu jauh daripada itu gitu ya. Kenapa? Karena syariatnya itu sudah ada sebelum kita lahir Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Dia punya anak.
Begitu pula Nabi Zakaria, baru Allah kasih anak itu di umur 100 tahun. Ingin menggambarkan bahwa di kemudian nanti mereka yang meminta anak lalu belum dikasih oleh Allah dengan waktu yang cepat, ya sabar. Kenapa? Karena ada manusia yang lebih lama lagi mendapatkan anak itu. Ya, karena kita sadari Bapak dan Ibu, yang memberikan itu semua adalah Allah, bukan kita, Pak. Kalau Allah belum memberikan, ya sudah, tidak usah mengeluh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah itu memilih dan mempercayakan kepada siapapun yang Dia pilih, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau belum dipilih sama Allah untuk mendapatkan anak yang dari biologis kita, Bapak dan Ibu, bukan anak didik, ya tunggu saja seperti Nabi Zakaria atau Nabi Ibrahim, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah tentu di dalam meminta itu Bapak dan Ibu perlu juga menjadi perhatian tentang apa? Tentang hati kita, Pak. Karena ini berbicara masalah iman Bapak dan Ibu. Kita bisa khusyuk di dalam sholat karena iman kita kuat, Pak. Kita bisa bergaul bersama walaupun ada perbedaan, itu bisa terjadi karena iman Bapak dan Ibu sekalian. Kita menghadapi segala masalah dalam hidup, mau kecil ataupun berat, mau lapang ataupun sempit, itu dasarnya adalah iman Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak punya iman, hancur rumah tangga kita, Pak. Hancur Bapak dan Ibu bermasyarakat kita, hancur usaha kita. Kenapa? Karena tidak didasari atas dasar iman. Maka kenapa Allah SWT mengatakan di dalam surat yang kedua, di ayat ke-222 itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan hatinya. Jadi bersihkan hati kita Bapak dan selalu bertobat kepada Allah. Kita mau salah mau tidak salah Bapak dan Ibu, lakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu yang Allah minta dan Allah suka pada diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Di dalam surat ke-24 An-Nur ayat 21. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu hati kalian penuh dengan sifat keji dan mungkar. Maka cerita Nabi Ibrahim ini Bapak dan Ibu, nanti ketika beliau punya anak dari Hajar, Allah perintahkan Nabi Ibrahim ini untuk mengantarkan Hajar dan Ismail yang masih merah itu kemana? Ke Bakkah, yang di kemudian Bakkah itu namanya Makkah Bapak dan Ibu sekalian. Yang waktu itu belum ada manusia, Pak. Tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan Bapak dan Ibu. Dia hanya lembah yang di situ banyak rumput-rumputan Arab Bapak dan Ibu. Lalu ada seonggok batu yang masih berantakan, yang di kemudian Bapak dan Ibu, batu-batu itu akan disusun oleh Nabi Ibrahim Ismail menjadi Ka'bah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini proses awalnya Bapak dan Ibu. Ya, sebelum Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih leher anaknya. Ya, makanya kenapa ketika Hajar dan Ismail yang baru sampai ke Bakkah, lalu hanya beberapa hari ditinggal oleh Nabi Ibrahim, dan situ tidak ada manusia, Pak, kecuali mereka berdua. Lalu Hajar bertanya, apakah yang memerintahkan kami tinggal di tempat ini berdua Allah? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Karena apa? Karena kesedihan yang begitu kuat. Dia berpikir, ini istri mudanya, istri keduanya yang masih muda, lalu dia baru punya anak bayinya, harus ditempatkan di tempat yang itu tidak ada manusia di tempat itu Bapak dan Ibu. Dan dia harus tinggalkan, pulang kembali ke Palestina Bapak dan Ibu. Jarak antara Palestina dan Bakkah itu, Makkah itu kalau dalam perjalanan kaki Bapak dan Ibu 40 hari 40 malam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian di tempat ini adalah Allah. Apa kata Hajar Bapak dan Ibu? Kalau kita kan suka pakai Siti Hajar, Pak. Siti itu kan biasanya orang Jawa. Masa dari dulu orang Jawa menguasai Arab, Pak? Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Khadijah. Siti itu artinya Bapak dan Ibu, Sayyidati, yang dimuliakan. Ya, yang dimuliakan. Ya, namanya tetap Hajar Bapak dan Ibu. Apa kata Hajar kepada Nabi Ibrahim? Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini, maka Allah lah yang nanti akan menyempurnakan semua kebutuhan kami. Nah, ini bicara masalah iman Bapak dan Ibu.
Maka kenapa di dalam surat ke-11 ayat ke-6 itu Allah mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali aku mencukupkan semua kebutuhannya. Kita kerja nggak kerja Bapak dan Ibu tetap dapat rezeki Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan. Jadi tidak ada satupun orang yang hidup, manusia yang hidup, makhluk yang hidup di atas muka bumi ini yang berdiri sendiri tanpa Allah. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Nah inilah cerita yang kita dapatkan dari sisi cerita tentang kurban. Tidak hanya berbicara tentang kurban hewan, tetapi juga kurban waktu, tenaga, pikiran, sampai jiwa Bapak dan Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah setelah Allah menjawab Bapak dan Ibu, menerima doanya Nabi Ibrahim itu, Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beritakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan anak yang halim. Halim ini dalam terjemahan Al-Quran itu sabar Pak. Tetapi halim ini lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam dibandingkan as-sabr. Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Lebih besar Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Lebih dalam halim ini. Artinya para ulama menyebutkan al-hilmu ablughu minas sabri. Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kesabaran al-hilmu ini, halim ini lebih besar daripada kata as-sabr. Bapak dan Ibu. Nah nanti Bapak dan Ibu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tantangan ya Bapak dan Ibu. Sebelum itu kita mendapati penjelasan dari para mufassir Bapak dan Ibu tentang apa? Tentang ujian-ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim di masa tua Bapak dan Ibu. Apa ujian-ujian di masa tua itu Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah al-maqtu'u minal ahli wal qurubah. Terputus dari keluarga, kerabatnya. Dia terusir Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena beliau bertentangan dengan ayahnya. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bertentangan dengan ayahnya Bapak dan Ibu. Ibunya beriman tetapi ayahnya tidak beriman Bapak dan Ibu. Sampai matinya Bapak dan Ibu. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim ini harus keluar dari kampungnya. Ya, pada dasarnya kampungnya itu adalah Palestina Bapak dan Ibu. Tetapi beliau harus keluar ke wilayah perbatasan Mesir yang disebut dengan Harran. Ya, maka sempat di Harran ini Bapak dan Ibu, Fir'aun di waktu itu yang hidup di masa Nabi Ibrahim melihat bagaimana wajah istrinya Nabi Ibrahim. Ada sisi dia apa? Suka sama perempuan Bapak dan Ibu. Dan terlihat memang wanita Palestina itu cantik-cantik sampai hari ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau ngambil sebagai menantu kali, ya, karena banyak yatim piatu di sana Bapak dan Ibu sekalian, silakan saja Bapak dan Ibu. Ya, tentara kita kemarin ada yang syahid 40 orang, 40 sampai 60 kalau tidak salah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena masuk ke wilayah Palestina dan itu dibom oleh Israel. Bapak dan Ibu. Semuanya syahid. Mereka mengebom Israel dan mereka pun juga akhirnya dibom juga sama Israel Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi sampai Nabi Ibrahim ini hijrah Bapak dan Ibu. Kenapa? Terusik. Ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, ujian yang ketiga, bahwa tadi disebutkan di awal bahwa Nabi Ibrahim itu baru punya anak di masa tua. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Ibrahim akan mendapatkan mimpi yang dari mimpinya itu beliau akan menyembelih leher anaknya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa manusia itu akan mendapati dalam hidupnya itu 3 ujian. 3 ujian. Ujian yang pertama adalah al-ba'sa, yang kedua ad-dharra, dan yang ketiga adalah al-zulzilu. Artinya satu gambaran yang Allah ingin katakan di ayat ini, di surat kedua ayat ke-214 ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tidak mungkin seseorang itu akan sukses dalam hidupnya, tidak mungkin seseorang itu akan berhasil dalam hidupnya Bapak dan Ibu kalau dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi diuji dulu Pak Ibu. Kita ingin kaya Bapak dan Ibu, ya diuji. Ya, kita ingin bahagia, ya diuji Bapak dan Ibu. Kita ingin masuk surga, ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujiannya itu 3 Bapak dan Ibu. Al-ba'sa. Al-ba'sa itu harta ataupun kedudukan Bapak dan Ibu, pangkat. Yang kedua ad-dharra. Dharra itu fisik dan jiwa kita Pak. Nanti muncul sisi apa? Ujian kesombongan, kedengkian, keirian Bapak dan Ibu. Muncul pada diri kita bahwa kita merasa berjasa, bahwa karena kitalah semua jadi baik. Itu muncul Bapak dan Ibu yang disebut dengan dharra. Yang ketiga adalah wazulzilu, ujian dari anak, keluarga, tetangga, masyarakat, handai tolan Bapak dan Ibu. Nah, ketiga ujian ini tidak akan pernah jauh dari diri kita selagi kita masih hidup Bapak dan Ibu. Ya. Walaupun kita tadi kita jaga ibadah kita, kita jaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka akan mendapatkan 3 ujian ini ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu Allah menyebutkan di surat As-Saffat tadi di ayat yang ke-102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Allah? Maka tatkala Ismail itu telah sampai umurnya yang dia bisa membantu ayahnya. Para mufassir menyebutkan diperkirakan umurnya 13 tahun Bapak dan Ibu. Jadi sudah mulai dewasa. Ya, dia bisa membantu ayahnya, bisa membantu ibunya, bisa mengerjakan apa yang perlu dia kerjakan sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya. Satu pendidikan Bapak dan Ibu. Para nabi itu kalau memanggil anaknya bukan langsung dengan nama Pak, tetapi apa? Dengan pujian. Apakah dia mengatakan dengan kalimat sayang? Apakah mengatakan dengan kalimat anakku? Bapak dan Ibu, tidak langsung dengan nama. Dari beberapa ayat yang berbicara tentang panggilan nama dari orang tua kepada anak Bapak dan Ibu, tidak langsung dengan nama. Nah, kalau kita kebiasaan dengan nama Bapak dan Ibu, kalau dia nggak bisa dengar, nanti nama apa lagi yang kita panggil Pak? Jadi sebenarnya pemanggilan nama ini berpengaruh pula pada sisi pengaruh apa Bapak dan Ibu tentang kehadiran anak itu kepada kita ketika kita memanggilnya Pak. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya? Arafil manami anni adbahka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku 3 malam bermimpi. Mimpinya sama. Nah, mimpinya para nabi Bapak dan Ibu itu isyarat wahyu. Wahyu itu belum tentu dalam bentuk Bapak dan Ibu hanya ayat, hanya kalimat, tetapi bisa jadi wahyu kepada para nabi dan rasul ini dalam bentuk apa? Mimpi. Nah, kalau kita bukan Pak, jangan kita samakan dengan apa? Dengan para nabi ini. Ya. Apa mimpinya Bapak dan Ibu sekalian? Azbahuka, aku menyembelih lehermu. 3 hari itu kapan? Di bulan Zulhijjah Bapak dan Ibu, di tanggal 8 yang disebut dengan Tarwiyah. Ya. Di tanggal 8 Nabi Ibrahim sudah mulai bermimpi Bapak dan Ibu, namanya Tarwiyah. Di tanggal 9 Bapak dan Ibu, ya, di mana tanggal 9 ini? Tanggal 9 Arafah, ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang ketiga di tanggal 10 yang disebut dengan udhiyah, penyembelihan Bapak dan Ibu. Yang dianjurkan, sangat dianjurkan kita berpuasa di 3 hari ini. Walaupun dalam fikih itu dibolehkan berpuasa dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ya, kalau tidak bisa dengan waktu yang panjang, cukup di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak bisa juga Bapak dan Ibu, di tanggal 10 setelah subuh, sebelum subuh kita puasa Pak, nanti akan berbuka setelah khatib turun dari mimbar di hari raya Idul Adha. Kalau tidak bisa juga Bapak dan Ibu, siapkan minuman buat orang yang berpuasa. Sudah Pak Ibu? Ya, dikasih yang paling pendek sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa manusia itu malas Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Selama 3 malam beliau ini bermimpi Bapak dan Ibu.
Nah, beliau tidak mau langsung mengeksekusi apa yang Allah perintahkan itu kepada dirinya dalam bentuk mimpi tadi sebelum Ismail ini diajak untuk apa? Mendengarkan ceritanya. Pasti ada sesuatu Bapak dan Ibu yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita pelajaran itu. Apa? Tentang cerita ketaatan. Bagaimana kalau ayahnya taat, anaknya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian. Maka kenapa Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara?" Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kalau kita, Pak, Bu, kita yang dihabisi sama anak. Ya, kalau kita sekarang, Pak, mimpinya kayak begitu, itu mimpi yang nggak jelas Bapak dan itu setan itu. Ya, anaknya disembelih, dibunuh Bapak dan ini beda mimpinya Nabi Ibrahim Bapak dan ini mimpi ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ismail diajak untuk berpikir Bapak dan ayo kamu pikirkan. Makanya kalau kita punya anak, Pak, jangan sedikit-sedikit dipaksa harus sama dengan pikiran kita, harus sama dengan keinginan kita. Diajaklah dia ini apa? Berdiskusi Bapak dan Ibu. Karena dia sudah dewasa. Dia bisa memutuskan Bapak dan Ibu. Dia bisa memunculkan ide-ide Bapak dan Ibu sekalian. Dia bukan anak kecil lagi Bapak dan Ibu. Nah, lalu apa yang Allah katakan? Yang Ismail katakan kepada ayahnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, apa yang Allah perintahkan kepadamu, laksanakan. Nah, ini tidak sembarangan, Pak Ibu. Tidak mungkin seorang anak ketika mendapatkan cerita dari ayahnya bahwa ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih lehernya itu Bapak dan Ibu sekalian, lalu bisa menerima dan mengatakan, laksanakan wahai ayah, lakukan wahai ayah, tidak ada masalah. Nah, kita tidak semudah itu, Pak Bu. Ya, tidak semudah itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena disinilah cerita tentang pengorbanan itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terlihat bagaimana ketaatan Nabi Ismail tidak hanya kepada ayahnya, tetapi juga kepada Tuhan ayahnya dan Tuhan dirinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sekalian. Ya, maka kenapa Nabi Ismail mengatakan, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kalau engkau lakukan itu wahai ayah, insyaallah nanti engkau akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah Pak Ibu. Wah, ini pembelajaran yang besar gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal para mufassir menyebutkan tentang cerita ini Bapak dan Ibu. 4 hal itu, yang pertama bahwa Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu dengan apa yang dia dapatkan dari mimpi itu Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena ini mimpi, tidak sembarang mimpi Bapak dan Ibu. Mimpi yang memang Allah sudah tentukan untuk dirinya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, la yukhalijuhu illa syu'urut ta'ah. Tidak ada getaran melainkan getaran apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, dulu sebelum beliau ini punya anak, malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah turun untuk apa? Meminta kepada Nabi Ibrahim berkurban. Nah, Nabi Ibrahim ini kan, para nabi itu biasa Bapak dan Ibu, mereka ini kan pengembala, mereka punya ternak, hewan ternak yang jumlahnya besar. Termasuk Rasulullah SAW juga pernah mengembalakan domba Bapak dan Ibu. Nah, Nabi Ibrahim ini memiliki hewan ternak yang banyak. Dimintalah oleh malaikat Jibril ini atas perintah Allah bahwa Allah meminta kepadamu kurban sebanyak 1000 kurban. Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, apa yang Allah minta aku akan berikan. Jangankan hewan kurban 1000, kalau Allah memberikan kepadaku anak, maka aku akan memberikan anak itu kepadanya. Ini pernah tersebut Bapak dan Ibu, pernah terucap oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah dia punya anak, Allah ingin mengingatkan kembali kepada dirinya tentang apa yang pernah dia ucapkan Bapak dan Ibu. Nah, coba ingat-ingat Bapak dan Ibu, kita pernah bersumpah sama Allah itu sumpah apa Pak? Lalu kembali sumpah itu Allah kembalikan kepada kita di masa-masa tua, di masa-masa kini Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira kita mau menerima atau tidak Pak? Kita mau mengerjakan atau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Dari janji kita dulu kepada Allah. Ya.
Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terpikir oleh Nabi Ibrahim itu untuk apa? Beliau ini menyerah Bapak dan Ibu, melainkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tua ini berserah diri kepada Allah, maka anaknya pun juga ikut, Pak. Ikut. Kenapa? Karena kedekatan orang tua kepada Allah itu akan menjadikan Allah mendekatkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kita ingin meminta kepada anak supaya dia taat kepada Allah, sedangkan kita sendiri jauh, Pak. Sedangkan kita sendiri tidak begitu besar kedekatan kita kepada Allah. Bagaimana anak kita akan dekat kepada Allah sedangkan kita tidak dekat kepada Allah? Ini dari sisi tauhidnya. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, Allah katakan di dalam surat yang ke-65, surat At-Talaq, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu masalahnya dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu Bapak dan Ibu tidak selalu materi. Rezeki itu adalah diantaranya rumah tangga kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah itu bertakwa, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak kita, Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita meminta kepada anak kita, kenapa kita tidak meminta dulu kepada Allah? Kenapa? Karena anak itu adalah titipan Allah, Pak. Hatinya Allah yang punya, nyawanya Allah yang punya. Kita hanya dititipkan saja, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan punya kita, Pak, Bu. Mau-maunya Allah kalau Allah mau ambil, Pak. Kenapa? Karena dia titipan. Jangankan begitu, nyawa yang ada di dalam diri kita ini adalah titipan. Kalau Allah ambil nyawa kita sekarang, Bapak dan Ibu, kita mau nolak? Kita mau tidak terima, Bapak dan Ibu sekalian? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia titipan, Pak. Maka jangan bangga dengan titipan, Bapak dan Ibu sekalian. Karena semua akan diambil, dicabut sama yang punya, Pak. Maka jadilah seperti tukang parkir, Pak. Dia tidak pernah marah kalau titipannya diambil orang, Pak. Kenapa? Orang dititipin, yang penting kan 2.000, Pak. Ya, mau mobil kayak apapun bagusnya, yang penting 2.000. Kenapa? Karena bukan barang dia, Pak. Ya, jadilah seperti tukang parkir, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang dikasih 2.000, kadang ada yang ngasihnya 10.000, ada yang kadang-kadang ngasihnya 100.000. Kalau 100.000 lain lagi ceritanya, panggilannya bos. Kalau 2.000 lewat, Pak. Nggak ditarik, nggak didorong, Pak, lewat, Pak. Baik. Kenapa? Bapak ini 2.000. Malah kadang-kadang dikurangi jadi 1.000. Dia ngasih 1.000 kayaknya. Terserahlah, mundur-mundurlah dewek, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim nggak nolak, Pak. Kalau pertanyaannya, apa kalau itu kembali kepada kita, Pak? Kita pasti akan nolak. Ya Allah, kenapa kok kami yang diberikan ujian itu? Kenapa kok bukan tetangga kami yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah sholat, yang sama tetangga selalu ribut, ya, selalu bangga diri? Kenapa kok bukan dia? Kenapa kami yang ahli ibadah, yang selalu ada di masjid, yang selalu berbuat baik, yang diberikan ujian itu? Nah, Nabi Ibrahim tidak ngomong kayak begitu, Pak. Enggak. Dia terima, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dia sadar bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan, Pak Ibu. Tidak ada kebetulan gitu. Maka 3 hal ini ada pada diri beliau. 3 hal ini, Bapak, apa? Beliau tidak merasa terbebani, Bapak dan Ibu. Tidak ada goncangan yang begitu besar pada dirinya ketika Allah memberikan perintah itu kepada Nabi Ibrahim, Bapak dan Ibu. Dan dia tidak kacau, Pak, pikirannya. Kenapa ini tidak terjadi pada diri beliau, Bapak dan Ibu? Kita lihat ayat-ayat ini, Bapak dan Ibu. Di surat 57 ayat 22 sampai ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada problem, tidak ada masalah yang terjadi di bumi dan juga kepada seorang manusia pada dirimu itu, melainkan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum semua itu diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita ataupun yang nyaman, Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, Pak. Bapak yang mau apa? Mau duduk di tiang, ibu yang milih duduk di tiang, padahal sebenarnya dia tidak di tiang duduknya. Sekarang maghrib ini di tiang, Bapak dan Ibu. Itu sudah tertulis, Pak.
Nggak usah kita saling iri, saling dengki Bapak dan Ibu. Kayaknya aku lah tadi. Sebenarnya aku yang duduk di situ, tapi dia rebut, diambil. Enggak, Pak. Ya kan? Tadi ada yang duduknya di situ, Pak. Karena benerin ini, akhirnya duduknya di tiang. Iya kan? Tadi duduknya di situ tadi. Kata Allah, transit. Ayo pindah. Wadani. Ini ayatnya, Pak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya ujian, musibah, apapun yang terjadi itu apa? Kebetulan. Tidak ada, Pak Ibu. Semua sudah diatur sama Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh mudah bagi Allah untuk merubahnya, Pak. Detik ini pun bisa dirubah sama Allah, Pak. Kalau Allah mau. Tapi Allah belum mau, Pak. Allah tidak mau. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan yang sudah ditentukan oleh dirinya kepada kita, kepada Nabi. Kita hanya diminta oleh Allah untuk berusaha. Jadi kalau terjadi, kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan menyesali yang sudah terjadi, Pak. Ya sudah, orang sudah lewat kok. Bapak ibu sakit, bapak ibu dibohongin orang, dicaci maki orang. Ya udah, nggak usah disesali, Bapak dan. Kenapa? Itu jatah, Pak. Itu jatah dari Allah. Kita mau terima atau tidak? Kalau kita tidak terima, bertambah sakit hati kita, Pak. Bertambah masalah diri kita ini. Kenapa? Karena tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak menyadari bahwa itu semua sudah Allah tentukan, Pak. Contoh lagi di dalam surat ke-28, Bapak dan Ibu, ayat 68 sampai 69. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana humul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih siapa yang akan menjalaninya, Bapak dan Ibu. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi kalau sudah dipilih, Bapak dan Ibu, kita nggak bisa nolak. Kita menolak, kita menjauh, Bapak dan Ibu, tambah stres kita, Pak. Tambah tertekan jiwa kita. Kenapa? Karena sudah dipilih, Bapak dan Ibu. Kalau sudah terpilih, hanya 3 kata Allah lakukan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Bertasbih kepada Allah, tinggikan Allah, dan jangan duakan Allah. 3 hal ini, Bapak dan Ibu, yang Allah minta kalau itu terjadi sesuatu yang tidak nyaman ataupun nyaman pada diri kita, Bapak dan kembalikan semua kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, bukan kita, Bapak dan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Di ayat ke-69, Tuhanmu itu mengetahui apa yang ada di dalam dadamu. Bapak Ibu bisa berbohong sama orang lain, tetapi Bapak dan Ibu tidak bisa berbohong dengan hatinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kejujuran. Jujur tidak Bapak dan Ibu bahwa di balik itu ada masih kesombongan di hati kita, kebanggaan pada diri kita sendiri di hati kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di ayat surat 64 surat At-Taghabun ayat yang 11 Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi itu kecuali atas izin Allah. Tidak mungkin, Pak, Allah tidak tahu. Tidak mungkin, Bapak dan kita saja yang sering mengatakan kebetulan. Tidak ada, Pak Ibu. Semua sudah diatur. Allah hanya minta kepada kita perbaiki hatinya, perbaiki pola berpikirnya, Bapak dan Ibu, perbaiki akhlak kita kepada Allah, Bapak dan. Itu yang Allah minta, Bapak dan. Berusahalah, tetapi yang menentukan hasil adalah Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini perjalanan pembahasan ini panjang, Pak. Tidak mungkin diselesaikan di waktu yang singkat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebagai muqaddimah, sebagai awal pembahasan tentang cerita awal kurban Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di awal ini, Bapak dan. Ya, Ibu di belakang, Pak. Ibu di tiang. Tidak nampak dari jauh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada cerita, Pak, ya, cuma saya singkatkan saja. Ada seorang anak yang pernah terucap kalau saya ada tujuannya, Pak, ya. Tujuan kalau saya mendapatkan ini, saya akan korban untuk orang tua saya setiap tahun, Pak. Nah, kemudian semasa hidup kedua orang tuanya itu selalu dilakukan korban setiap tahun untuk kedua orang tuanya. Kemudian setelah orang tua bapaknya meninggal, dia berhenti untuk korban kepada bapaknya dan kepada ibunya masih diteruskan. Sekarang yang ditanyakan, Pak, apakah yang dilakukan
anak ini benar gitu Pak, ataukah diteruskan kepada orang tua untuk bapaknya tadi yang sudah meninggal, atau hanya sampai orang tuanya itu saja yang kita tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan kembali kepada yang bersangkutan, janji dia ini nazar atau bukan? Kalau hanya janji biasa, tidak ada masalah, itu ditinggalkan. Sudah gitu Bapak dan Ibu, yang lebih utama itu berkurban untuk orang yang masih hidup. Itu yang lebih utama Bapak dan Ibu, bukan menyampingkan yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau orang tua kita sudah dulu semasa dia masih hidup, tetapi masih ada adik kita, kakak kita, sampai ke tetangga kita, ada yang belum pernah berkurban. Nah, kenapa kita tidak kurbankan mereka? Itu. Pak, ini Pak, dia itu sekarang ini yang termasuk nazar atau atau enggak itu gimana Pak ya? Karena dia terucap waktu itu Pak. Nah, karena ada sesuatu dia terucap. Nah, itu nazar apa enggak? Saya nggak tahu Bu, karena saya nggak berhubungan dengan dia. Artinya kalau orangnya ada, tanyakan. Itu janjinya janji memang dia bernazar atau hanya janji biasa. Ya, selagi dia masih mampu, dia akan berkurban buat orang tuanya, dan selagi mereka masih ada. Nah, jadi ini pertanyaan ini perlu ditanyakan kembali kepada yang bersangkutan. Nah, kita mau menjawabnya nanti malah kemana-mana Bu, nggak bisa gitu. Tapi yang penting begini Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika kita sudah berkurban buat orang tua kita, yang pertama kali yang kita kurbankan itu diri kita sendiri Bu, sebelum orang tua kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kita yang lebih awal. Kalau kita mengorbankan yang lain sedangkan kita belum, itu tidak lebih utama. Yang lebih utama adalah kita. Yang kedua Bapak, kurban itu kan sunnah muakkad, bukan wajib Bapak dan Ibu. Dia bukan wajib, kecuali mereka yang pergi menunaikan ibadah haji Pak, itu lain ceritanya, itu kewajiban Bapak dan Ibu. Kalau tidak dilakukan maka dia bayar dam. Nah, kalau kita tidak Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sangat utama itu yang perlu kita perhatikan. Maka ini akan panjang ceritanya Bapak dan, karena ini belum selesai, akan ada nanti terjawab kalimat itu Bapak dan. Jadi bagaimana caranya kurban ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga kita saja, tapi bagaimana keluarga yang lain pun juga merasakannya gitu. Jadi berputarnya lebih luas Bapak dan Ibu sekalian, lebih luas gitu. Jadi tidak hanya difokuskan, dikhususkan hanya keluarga kita. Kenapa? Pengaruhnya sangat besar. Ya, sangat besar, apalagi ini di bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ditanyakan kembali sama yang bersangkutan, itu janjinya janji apa. Kalau hanya janji biasa saja, maka ya tidak sampai dia mendapatkan kafarot. Tetapi kalau dia janjinya janji nazar, maka dia akan mendapatkan kafarot kalau dia tidak melaksanakannya gitu kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan di Rabu mendatang kita masih melanjutkan pembahasan ini Bapak dan Ibu, dari pembahasan masalah kurban, dan ini masih tadi saya katakan masih muqaddimah di awal. Insyaallah kita akan mendapati hal-hal yang barangkali jarang kita dengar dari apa yang nanti dikatakan oleh Ismail yang masih muda, mengarahkan ayahnya bagaimana tata cara menyembelih lehernya Bapak dan Ibu. Itu diarahkan oleh anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik dan Ibu sekalian, afa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.